Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radi Afnur, NIM 16712. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang operasi dasar komputer. Operasi dasar komputer terdiri dari beberapa materi. Yang pertama, tentang mengaktifkan komputer. Yang kedua, tentang mematikan komputer. Dan yang ketiga adalah tentang sistem operasi. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang mengaktifkan komputer. Mengaktifkan komputer terdiri dari beberapa materi. Yang pertama, tentang proses mengaktifkan komputer. Dan yang kedua, tentang proses booting. Proses mengaktifkan komputer. Terdapat dua tombol power yang harus diaktifkan agar komputer dapat digunakan. Satu buah tombol terdapat pada kotak proses utama atau yang biasa disebut CPU, dan satu buah tombol lagi terdapat pada monitor. Walaupun demikian, berbeda halnya dengan komputer jenis laptop atau komputer lain yang sejenis, hanya memiliki satu tombol power. Hal ini disebabkan karena CPU laptop menyatu dengan keyboard dan dengan monitor. Adapun proses mengaktifkan komputer biasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan semua kabel power terhubung ke terminal listrik. Yang kedua, tekan tombol power pada monitor. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU. Dan yang terakhir adalah tunggu hingga terlihat desktop atau tampilan awal program. Next. Selanjutnya, dikarenakan sistem operasi yang kita gunakan adalah Linux Ubuntu, yang ini, maka ketika komputer diaktifkan, biasanya akan terlihat desktop dengan ikon-ikon di dalamnya, dan pada bagian atas layar akan terlihat taskbar dengan tombol application di atasnya. Yang kedua, tentang proses booting. Ketika komputer pertama kali diaktifkan, aliran listrik akan mengalir ke bagian chip yang ada, termasuk ke rangkaian elektrod lainnya yang saling berhubungan satu sama lain. Sebagian besar komponen bersikap menunggu hingga mendapat perintah untuk bekerja. Tetapi ada satu chip, yaitu namanya adalah ROM BIOS, singkatan dari Read on Memory Basic Input Output System, atau biasa juga disebut sebagai BIOS, yang bekerja sebagai pengambilan alih kendali pada pertama kali komputer mendapat aliran listrik. BIOS ini berisi perintah-perintah yang digunakan untuk mengaktifkan komputer, sehingga CPU sudah siap bekerja. Selanjutnya, boot merupakan peristiwa yang terjadi untuk memulai operasi dasar sebuah komputer. Boot sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, kita mempersiapkan sistem agar siap digunakan. Yang kedua, diagnosa terhadap kelengkapan perangkat berikut, pengecekan kondisi perangkat tersebut. Dan yang terakhir, mengaktifkan sistem operasi sebagai pengontrol kegiatan-kegiatan pengolahan data. Pada penjelasan di atas, berdasarkan keadaan yang terjadi akibat dari terjadinya proses booting, terdapat berbagai jenis boot yang dapat dilakukan. Yaitu yang pertama, proses cold boot. Proses booting ini terjadi ketika komputer diaktifkan dari keadaan mati. Dengan kata lain, cold boot ini sama dengan proses mengaktifkan komputer dari awal. Yang kedua, warm boot. Warm boot ini merupakan proses mengaktifkan kembali komputer yang sedang dalam keadaan aktif untuk tujuan tertentu. Proses boot ini terjadi ketika komputer diberikan arus listrik kembali, di mana arus listrik dimatikan untuk sementara waktu, dengan tujuan mengulang kembali proses komputer dari awal. Warm boot ini biasanya terjadi karena program yang rusak atau dilakukan pengaturan ulang sistem. Yang ketiga, soft boot. Soft boot ini merupakan proses booting yang dikendalikan melalui sistem, hampir sama seperti warm boot. Hanya saja yang melakukan booting adalah komputer secara otomatis. Selanjutnya yang keempat, tentang hard boot. Hard boot merupakan proses booting yang terjadi dengan cara dipaksa. Biasanya terjadi karena komputer diam dalam jangka waktu yang lama, atau sering disebut dengan hang.
Yang kelima tentang reboot. Reboot ini merupakan peristiwa mengulang kembali dari sistem dari awal. Reboot ini terjadi dikarenakan beberapa hal. Di antaranya adalah dikarenakan sistem yang tidak bereaksi dan terjadi perubahan setting dari sistem operasi yang digunakan. Baiklah, itu adalah penjelasan saya tentang pertemuan 1 tentang pengaktifkan komputer.